Minggu ini kita teruskan temanya mengenai keberanian dan mau lihat kehidupan Yusuf uh, dari umur 17 tahun sampai 30. 13 tahun dia mengalami masalah demi masalah luar biasa, tapi keberanian dia munculkan setiap langkah. Dan ini yang kita melihat dari Kejadian 37 sampai 45. Beberapa pasal, ayat-ayat ada dalam bahan yang dibagikan. Saya tidak akan baca, tapi mungkin cerita ini kita semua tahu. Tapi saya hanya mau bawa kita di dalam cerita ini, rasakan apa yang Yusuf rasakan. Dan melihat keberanian kenapa terjadi dan bagaimana kita juga bisa seperti Yusuf. Pada dasarnya, ya semua manusia, kita makhluk sosial ya, yang butuhkan orang lain dalam hidup bersama. Dan lingkaran paling kecil adalah keluarga, persaudaraan dalam keluarga. Dan banyak orang mengalami kebahagiaan di dalam relasi dengan kakak, adik, sepupu, semua di keluarga. Mereka rasa diperkayai dalam keluarga, diteguhkan, rasa berharga. Tapi juga ada di dalam keluarga yang dirasa disakiti oleh saudara-saudara. Bertengkar, pilih kasih dari orang tua, mungkin status tidak sama semua anak. Mungkin rebut hak warisan, itu sering terjadi di sini. Jadi ada masalah yang muncul dan kadang-kadang banyak, bukan hanya sedikit. Seperti hal penyakit. Kalau ada masalah kecil atau ada luka kecil yang tidak diobatin, bisa jadi luka sangat dalam, makan daging sampai ke tulang. Juga masalah kecil dalam keluarga tidak diselesaikan, bisa jadi masalah besar nanti. COVID dalam 2 tahun terakhir ini membuat banyak masalah di dalam keluarga lebih muncul, dan kita sadar ada. Jadi ketika relasi persaudaraan dengan kakak dan adik retak, putus, kita belajar dari siapa? Yusuf. Jadi tidak atau Yusuf, kita bisa bilang kita belajar dari dia bukan hanya satu masalah, tapi masalah tambah masalah. Kalau saudara rasa dalam minggu-minggu terakhir ini atau dalam 2 tahun pandemi ini ada masalah tambah masalah, belajar dari Yusuf. Siapa Yusuf? Yusuf ya, dia anak ke-12 dari Yakub. Dia anak pertama yang lahir dari kandungan Rahel. Ingat Rahel, wanita idaman Yakub. Tapi ayah Rahel, Laban, dia nikahkan Yakub dengan anaknya Leah, saudari dari Rahel. Itu Kejadian pasal 29. Akhirnya dengan Rahel juga. Nah, adat Timur Tengah izinkan laki-laki nikah dengan lebih dari satu. Dan nama Yusuf berasal dari bahasa Ibrani Yasaf, yang berarti menambahkan. Karena ibunya Rahel mandul dan tidak bisa dapat anak. Jadi waktu Yusuf datang, dia, ini Yasaf, Tuhan menambahkan sesuatu kepada saya, kasih anak. Wah, luar biasa. Jadi keberanian pertama kita lihat, keberanian dia tidak hilang dalam penolakan. Masalah pertama, Kejadian 37 dan 39. Keberanian atau mungkin kita lihat tidak heran Yakub lebih cinta Yusuf dari kandungan Rahel daripada saudara-saudara dari kandungan Leah. Dan ini menimbulkan masalah kecemburuan. Situasi ditambah lebih buruk karena ada tafsir mimpi dari Yusuf yang gambarkan lewat matahari, bulan, bintang. Ada satu saat akan datang ayah, ibu, saudara akan tunduk kepada dia, Yusuf. Kejadian 37 ayat 8. Nah, ini iri hati bertambah-tambah karena itu. Dan Yusuf tidak sadar.
Kita lihat di pasal 37 ayat 14, seperti dia tidak sadar, umur dia hanya 17 tahun. Dia tidak sadar dia bikin semua sakit hati. Berakhir dengan rencana pembunuhan terhadap Yusuf oleh saudara-saudara. Untung mereka berubah pikiran, hanya masukkan Yusuf ke dalam sumur. Akhirnya menjual dia sebagai budak, dibawa ke Mesir. Dan mereka gosok jubahnya dengan darah binatang, lapor ke ayahnya Yakub bahwa Yusuf sudah diserang binatang liar dan mati. Akhirnya Yusuf dijual ke Potiphar, pegawai istana Firaun. Dan semua yang Yusuf buat, kita lihat di pasal 39 ayat-ayat pertama, semua yang Yusuf buat diberkati Tuhan. Dia tidak tenggelam di dalam masalah hidup. Tangkap ini. Dia ke tempat baru dan dia katakan, inilah saya. Apa yang ada dalam diri saya akan muncul di sini. Konteks bisa berubah, tapi isinya dalam diri saya tetap sama. Dan itu yang akan keluar. Wow. Diberkati Tuhan di tempat yang baru. Tidak tenggelam dalam rasa kasihan. Nah, kedua, Kejadian 39. Keberanian tidak hilang waktu tantangan moral. Yusuf sudah mengalami sukses dan tantangan baru datang. Selalu begitu. Pada waktu susah kita sadar kita perlu Tuhan. Tapi waktu sukses ya tidak sadar dan datang tantangan. Godaan ini datang dari istri Potiphar. Berulang kali dia mau tarik Yusuf tidur dengan dia. Dan kita belajar di sini, orang tidak jatuh dalam dosa seolah-olah ini digodai satu kali. Dipikirkan berulang-ulang sampai perbuatan jadi. Seperti nego-nego. Apakah saya bisa tahan dengan ini atau tidak? Yusuf dia digodai beberapa kali oleh istri Potiphar. Tapi Yusuf berani katakan tidak. Dan langsung lari keluar dari tempat pencobaan. Tangkap itu. Langsung berani dan bertindak. Tidak nego-nego. Hasil apa yang dia dapat karena dia bisa tahan uji ini? Penjara. Dan di penjara lagi Tuhan memberkati dia. Sekali lagi, di mana saya ada, semua di dalam akan muncul. Diberkati Tuhan di penjara. Yang ketiga, keberanian tidak hilang waktu dilupakan di dalam penjara. Pasal 40. Di dalam penjara Tuhan pakai Yusuf untuk membantu dua orang yang ex-pegawai istana dari Firaun. Dan Firaun perintah mereka ditahan karena kesalahan. Dua-dua dapat mimpi dan Yusuf tafsirkan. Sekali lagi Yusuf tidak tenggelam dalam rasa kasih. Dia melayani di penjara. Akhirnya dua orang ini dikeluarkan. Dan ada pesta ulang tahun Firaun. Mereka ikut pesta ulang tahun. Satu diangkat kembali, satu dihukum mati oleh Firaun. Dan dua-dua Yusuf minta, ingat saya waktu kamu keluar, ingat saya ya. Tapi orang yang diangkat kembali ke posisinya lupa Yusuf dan tidak singgung dia kepada Firaun. Tantangan paling berat, saudara, sering ada kita rasakan tidak ada orang lain yang tahu apa yang saya alami saat ini. Kasihan saya. Tapi Yusuf luar biasa. Dia tidak tenggelam di dalam rasa kasihan. Walaupun dilupakan, tetap berani. Dan terakhir pasal 41 sampai 45, keberanian yang membuka pintu baru. Sampai akhirnya Yusuf menjadi penguasa, orang kepercayaan Firaun, pasal 41. Ini umurnya hanya 30 tahun. Tangan kanan Firaun. Wow. Yusuf perintahkan orang Mesir cocok tanah, simpan semua hasil panen dalam lubang-lubang besar selama 7 tahun kelimpahan. Karena ini jawaban dari tafsir mimpi yang Firaun dapat. Dan kemudian ada kelaparan 7 tahun. Dan seluruh negeri termasuk negeri Israel dan Yakub dan anak-anak kena kelaparan. Yakub suruh anak-anak pergi ke Mesir untuk beli makanan supaya mereka bisa tahan. Waktu mereka ke Mesir, mereka harus berhadapan dengan Yusuf, adik yang mereka buang. Dan mereka tidak mengenal lagi Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Dan Yusuf bertindak seolah-olah
tidak mengenal dan akhirnya tuduh mereka sebagai mata-mata yang datang ke Mesir untuk curi piala Yusuf. Di sini menarik, walaupun ada pengalaman sejarah negatif yang buruk, Yusuf masih cinta bapa dan saudara. Berani menunjukkan hati yang penuh kasih dan tidak, walaupun punya hak untuk hukum mereka, punya hak untuk balas, tidak. Perlu keberanian untuk mencintai orang lain, mengampuni orang lain. Dan di balik kata-kata dan tuduhan Yusuf, sebenarnya Yusuf sedang membuat saudara-saudara sadar kesalahan mereka. Dan puncaknya cerita adalah pengampunan Yusuf terhadap saudara-saudara. Yaitu waktu saudara-saudara siap berkorban untuk adiknya Benyamin, saudara mereka yang paling muda. Yehuda siap mengganti Benyamin saat mau ditangkap karena tuduhan pencurian. Dulu mereka ingin Yusuf, karena dengki mereka ingin Yusuf mati. Sekarang mereka siap berkorban untuk saudaranya yang lain. Berubah. Dan Yusuf perkenalkan diri kepada mereka, maafkan mereka. Luar biasa pemulihan satu keluarga. Kita belajar 3-4 hal. Yusuf gambarkan seorang benar dan dia tidak disukai saudara-saudara. Tapi bukan karena dia salah. Kita juga, saudara, akan orang lain tidak suka dengan saudara, ikut Tuhan sungguh-sungguh pasti orang akan lawan. Dan ini bisa munculkan masalah dan akan ada. Jangan heran. Dan jangan simpan kesalahan orang lain seperti bom waktu dalam hatimu yang nanti meledak. Berani untuk selalu melepaskan sakit hati itu normal. Kedua, masalah ganti masalah, tidak ada hidup tanpa masalah. Yusuf berani bertindak, lari dari godaan istri Potifar. Jadi waktu ada godaan, waktu ada sesuatu baru, karena akan tiap tahun akan ada godaan, ada pencobaan baru. Dan langsung bertindak, berani. Juga Yusuf diproses. Dia bergumul. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudara, saya rasa pasti ada pergumulan. Kelihatan firman juga. Dia perlu waktu untuk betul-betul maafkan mereka. Tapi akhirnya dia maafkan mereka. Luar biasa. Proses. Kita juga dalam proses. Dan setiap keputusan benar yang kita buat, setiap keberanian yang kita bergerak dan bertindak, itu buat yang langkah berikut lebih mudah. Dan terakhir, keberanian Yusuf, dia berani karena dia melihat rencana Tuhan di belakang semua. Angkat matamu, saudara, minggu ini, melihat Tuhan dalam kontrol. Berani lawan arus, beri pengampunan, lari dari godaan, lepaskan luka batin, karena tahu Tuhan dalam kontrol. Tuhan menyertai kita semua.